Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Bahrul Munib SH MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibna Sayyidah Ajwa Nabila, dengan NIM 2521010400039 dari kelas D4 PGMI akan menjelaskan tentang salah satu materi dari Sosiologi Pendidikan, yakni globalisasi dan pendidikan Islam. Nah, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung tanpa batas melalui perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, ekonomi, dan informasi. Dengan adanya globalisasi, informasi dari berbagai negara dapat diakses dengan cepat. Budaya asing mudah masuk ke suatu negara dan interaksi antar bangsa menjadi lebih intens. Dalam kehidupan sehari-hari, globalisasi dapat dilihat dari penggunaan internet, media sosial, perdagangan internasional, serta pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya antar negara. Kemudian, apa itu pendidikan Islam? Nah, pendidikan Islam adalah proses pembinaan, pengajaran, dan pengembangan potensi manusia berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Pendidikan Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial, sehingga peserta didik dapat menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Tentunya, globalisasi dalam pendidikan Islam mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, apa saja dampak positifnya? Di antaranya, yaitu yang pertama, mempermudah akses ilmu pengetahuan. Perkembangan internet memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai sumber belajar seperti jurnal, buku elektronik, video pembelajaran, dan kajian Islam dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif melalui penggunaan aplikasi pendidikan, kelas daring, dan media pembelajaran digital. Yang ketiga, memperluas wawasan keislaman. Peserta didik dapat mempelajari perkembangan pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam, dan berbagai kajian keilmuan yang sebelumnya sulit diakses. Yang keempat, memudahkan komunikasi dan kerjasama. Lembaga pendidikan Islam dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan lain dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan pertukaran ilmu. Yang kelima yaitu mendorong inovasi pendidikan. Globalisasi mendorong lembaga pendidikan Islam untuk terus berinovasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Setelah itu, apa dampak negatifnya?
Di antaranya, yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebagian budaya luar dapat mempengaruhi perilaku generasi muda, sehingga menjauh dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Nah, yang kedua, menurunnya minat terhadap budaya lokal. Generasi muda seringkali lebih tertarik pada budaya populer dari luar negeri dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Internet dan media sosial dapat digunakan untuk mengakses informasi yang tidak bermanfaat, menyebarkan hoaks, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, meningkatnya individualisme. Kemajuan teknologi dapat membuat seseorang lebih fokus pada dunia virtual, sehingga mengurangi interaksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, yaitu lunturnya nilai moral dan akhlak. Jika tidak disertai pendidikan agama yang kuat, globalisasi dapat mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kemudian bagaimana cara menanamkan karakter Islami kepada generasi muda di era digital? Caranya, diantaranya yang pertama, membiasakan ibadah sejak dini. Anak perlu dibiasakan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan keteladanan. Orang tua dan guru harus menjadi contoh dalam bersikap jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Karena anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat. Yang ketiga, mengajarkan literasi digital Islami. Generasi muda perlu dibimbing untuk menggunakan media sosial secara bijak, menyaring informasi, dan menghindari konten yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk dakwah dan pembelajaran. Media digital dapat dilakukan untuk mengakses kajian Islam, membaca Al-Quran digital, dan mengikuti pembelajaran agama secara daring. Yang kelima, yakni menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Nah, nilai itu seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama harus ditanamkan secara konsisten. Yang keenam, meningkatkan pengawasan dan pendampingan. Orang tua dan guru perlu mengawasi penggunaan gadget dan internet agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif. Kemudian, adapun peran guru dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi. Apa saja perannya? Yang pertama, sebagai teladan atau uswatun hasanah. Guru harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam, sehingga dapat menjadi contoh bagi peserta didik. Yang kedua, sebagai pendidik karakter. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral dan akhlak Islami. Yang ketiga, sebagai pembimbing penggunaan teknologi, guru mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat dan menghindari penyalahgunaannya. Yang keempat, yakni sebagai penanam nilai-nilai keislaman.
Guru mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan. Yang kelima, sebagai motivator. Guru mendorong peserta didik untuk terus belajar, berprestasi, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah perkembangan zaman. Kemudian, upaya pendidikan Islam dalam menjaga identitas dan budaya lokal di tengah globalisasi. Apa saja upayanya? Yaitu yang pertama, mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dijadikan bagian dari proses pendidikan. Yang kedua, melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Pendidikan Islam dapat mengenalkan dan menjaga tradisi masyarakat yang mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan religiulitas. Yang ketiga, menanamkan cinta terhadap budaya bangsa. Peserta didik perlu diajarkan untuk menghargai bahasa daerah, kesenian tradisional, dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang seimbang. Kurikulum harus mampu menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya lokal. Media sosial dan teknologi digital dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Yang keenam, memperkuat pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis nilai agama dan budaya lokal dapat membantu peserta didik mempertahankan identitasnya di tengah pengaruh globalisasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses mendunia yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan Islam. Globalisasi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan perluasan wawasan. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif seperti masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Islam, penyalahgunaan teknologi, dan lunturnya nilai moral. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Melalui peran guru, penanaman karakter Islami, serta pelestarian budaya lokal, pendidikan Islam dapat tetap menjaga identitas keislaman dan kebangsaan di tengah arus globalisasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan Islam perlu menanamkan karakter Islami kepada generasi muda melalui penguatan akidah, pembiasaan ibadah, keteladanan, serta literasi digital yang baik. Guru berperan sebagai teladan, pembimbing, dan penjaga nilai-nilai Islam. Selain itu, pendidikan Islam harus tetap menjaga identitas dan budaya lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya yang positif, menanamkan cinta tanah air, dan memanfaatkan teknologi untuk melestarikan warisan budaya bangsa. Cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang globalisasi dan pendidikan Islam. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.